Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang bernama Bang Baman. Bang Baman ini mau berbagi kisah cerita tentang perjalanan hidupnya. Bisa diceritain sedikit nggak, Bang? Oke Bang, itu saya mau bagi cerita di sini berawal di tahun 2013 tentang saya pertama kali mengenal minum-minuman keras, sama saya mungkin dapat karmanya dari akibat minum-minuman keras itu, jadi saya mendapatkan hal mistis di jalan. Oke, oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu kisah-kisah cerita dari Bang Baman, tonton terus videonya sampai habis, jangan di-skip-skip. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video channel YouTube Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur selalu dalam pelindungan Allah. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau jadi narasumber di kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya Hendrik Gimanto. Oke, langsung aja kita ungkap kisah-kisah cerita dari Bang Baman. Kita putar ceritanya. Oke, Bang Maman, bisa diceritain Bang Maman kisah-kisahnya Bang Maman? Itu Bang, awal saya kenal kayak gitu, di awal saya masuk SMP, pas itu waktu tahun 2013. Itu saya baru masuk SMP. Itu sebenarnya saya itu 6 serangkai di satu kampung di Kota Bekasi. Kita 6 serangkai berengguk lah ketika lulus SD, mau kemana kita SMP biar bareng. Dapatlah kita satu SMP tujuan swasta. Ya layaknya pelajar biasa, kita sekolah sekolah jalanin biasa kayak pelajar pada semestinya. Pulang sekolah kita nongkrong, berjalan. Nah, suatu ketika itu kita pulang nongkrong di hari Sabtu. Ya kayak biasanya Bang, kita nongkrong Bang. Kita patungan. Saya kira mah patungan orang seperti biasanya kita patungan buat beli rokok, jajanan, minuman dingin kan. Atau saya punya kawan ini 2 orang. Biasanya 2 orang ini nggak mau Bang, namanya tuh pergi-pergi. Apalagi dia kita suruh gitu buat lu jalan aja gantian beli rokok, nggak mau. Ini dia tumben, dia ngajuin sendiri-sendiri. Oke lah, dia jalan, saya cepet curiga ada apa nih anak. Cuman ya udahlah, positif lah. Dia jalan kok lama ke warung, ada kurang lebih setengah jam lebih baru balik. Bawa kantong hitam nih anak, kita kan nggak tahu Bang, namanya orang awam. Keluarin lah dia dari kantong plastik itu. Saya kira mau oli Bang. Lu beli apaan? Oli lu beli. Kan bilang butuh beli rokok, beli minuman apa cemilan, apa lu beli oli? Lu minum aja dulu. Emang itu apaan? Udah lu minum aja dulu. Dan namanya orang awam nggak tahu Bang. Minum kan, barulah situ. Kok dalam hati saya kok tenggorokan gue panas. Ini apaan yang gue minum gitu kan? Saya tanya, lu beli apaan? Itu AM. Waduh, gue belum pernah minum beginian, lu kasih beginian. Ntar gue ketahuan orang tua gue bermasalah ini. Udah lu cobain aja dulu. Akhirnya ya kita mau nggak mau karena namanya nggak enakan sama temen Bang, posisi itu kan. Oke lah kita minum tuh. Kita minum, selesai lah, habis lah tuh minuman. Habis tuh minuman, jelang 1 jam minuman itu habis. Kok saya jadinya badan tuh dikit-dikit kagetan Bang. Jangankan dikagetin kenceng gitu, dicolek aja kita kaget. Jadi Bang Baman awalnya coba-coba ya kan? Iya. Belum tahu ya. Belum, awalnya tuh belum kenal itu apa, AM tuh apa. Ada kok dicolek sedikit gua kaget. Apa namanya, kita ngeliat apa-apa tuh jadinya halusinasi kita tuh tinggi Bang. Lihat apapun yang kita lihat tuh, aduh, kesannya kayak hidup aja lah gitu kan.
Itu berlanjut tuh bang di situ tuh sampai ke rumah. Dari semenjak saya pertama itu ada jangka waktu 2 mingguan, sampai saya bela-belain tuh selama 1 minggu itu ngumpulin duit bang, ngumpulin duit. Ketika hari Sabtu kita kelar sekolah nongkrong, saya lah yang ngajakin bang. Saya, ini gue ada duit segini nih, ayolah patungan. Itu di tahun berapa bang? Itu tahun 2013 bang. 13. Iya. Bang Baman kelas berapa sekolah? Kelas 1 SMP tuh bang. Oke, lanjut bang. Nah ketika Sabtu itu saya yang nawarin temen, saya ngeluarin duit pertama, tambahin lah sama temen, minum lah tuh kan, minum. Nah, dari situ mulailah kejelekan saya nongol bang. Kelar minum, pulang, ditegur sama orang tua, masalah sekolah. Kalau sekolah sekarang males-malesan, kenapa ada alpanya 1 minggu. Itu saya langsung nada tinggi bang sama orang tua, marah-marah lah ibaratnya, namanya kita posisi udah nggak sadar. Cuman besoknya setiap Sabtu saya ulangin lagi kayak gitu bang. Saya kira terus sampai tuh suatu saat ya di kelas 3 itu 2016-an tuh kurang lebih, saya di kelas 3 sempat saya berbohong sama orang tua bang. Efek dari minuman, saya tuh udah buntu, ngumpulin uang jajan nggak cukup karena saya setiap hari apa 2 hari sekali beli, jadi nggak cukup buat ini. Kepentok lah di hari Sabtu itu nggak punya duit. Oke. Jadi awalnya coba-coba, jadi Bang Maman berlanjut terus ya. Berlanjut terus. Bisa dibilang candu ya. Iya, kecanduan tuh bang. Yaitu di hari Sabtu itu saya buntu, wah itu mikir lah bang, gimana caranya gue biar dapat duit, gue biarin enak hari itu. Sampai tuh kebesit di pikiran buat ngebohongin orang tua bang. Buat ngebohongin orang tua, terus saya mikir pribadi tuh bang. Ketemulah di tas tuh ada surat edaran tentang ulangan. Saya foto, saya bawalah foto itu ke warnet, saya edit, saya ganti berkas itu dengan tujuannya yang tadinya lampirannya itu untuk pemberitahuan ulangan, saya gantilah foto studi tour dengan biaya cukup lumayan besar lah buat keluarga saya. Nah itu saya serahin ke orang tua saya, yang orang tua saya agak aneh, saya serahin hari Sabtu, saya minta hari Senin harus sudah ada uangnya. Oke. Itu orang tua saya sempat aneh, kenapa kok dadakan, Ya curiga lah. curiga Gitu. Ya, namanya kita udah butuh kan bang, namanya udah kecanduan, bagaimanapun caranya yang kita inginin itu harus kecapai. Jadilah itu hari Senin itu orang tua ngasih uang. Tadinya orang tua yang mau bayar ke sekolah, cuma sama saya bersikeras saya aja yang bayar, karena itu sebenarnya nggak ada dari sekolah, dari Berarti sekolah. Bang Maman ini bohong sama orang tua. Bohong sama orang tua. Oke, lanjut bang. Saya bersikeras sama orang tua, udah biarin mak, di rumah aja, biarin bangun yang bawa ke sekolah, cuma ngasih tuan doang mah bisa, ngomongnya sama guru, mau ngebayar doang, nggak berat. Oke lah orang tua setuju, kasihlah duit itu saya. Di jadwal yang saya buat itu berangkat tuh hari Selasa. Terus selama 3 hari saya bikin jadwalnya tuh, jadi saya selama 3 hari itu saya nginep di tempat kawan saya yang pertama kali saya kenal minuman ini. Oke. Teman saya sempat heran, kok lu nggak masuk sekolah tapi lu ada di rumah gua. Saya ngomong lah teman-teman, gue bohong sama orang tua gua, gue speaknya buat studi tour, itu lumayan nih duitnya. Lu mau nggak beli minuman, kita pesta nih 3 hari, cuman gue numpang nginep di rumah lu.
teman sempat keberatan, ntar gue ketahuan bapak lu, ntar gue ketahuan malu, ntar malah gue yang kena juga. Udah lu tenang aja, gue nggak bakalan keluar sini, gue bakal di rumah lu aja. Jadi semuanya nih Bang Baman yang beli ini, yang ngebosin lah. Saya ngebosin selama 3 hari itu. Oke. Ditahan dulu Bang Baman. Ini buat teman-teman, sebetulnya cerita Bang Baman ini mungkin di luaran sana teman-teman semua pasti pernah mengalami ya kisah-kisah seperti Bang Baman ini ya. Tapi Bang Baman ini hanya sekedar bercerita tentang kisah-kisah masa lalunya dia, biar nggak ada yang terjadi seperti apa yang Bang Baman alami. Tapi mungkin emang semua orang pasti mengalami apa yang pernah Bang Maman ceritakan. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi yang terjadi seperti kayak Bang Baman ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke Bang, silakan dilanjut lagi Bang. Terus emas sempat keberatan, akhirnya oke lah, setuju lah temen tuh, ngasih lah saya tempat buat saya nginep selama 3 hari itu. Di hari pertama kita pesta, masih selesai minum ya kita masih sekedar nongkrong-nongkrong, cuman di situ kita gaduh lah di rumah kawan itu, namanya kita udah nggak sadar. Malamnya istirahat, besoknya sore kita ngulangin lagi. Parahnya di malam ketiga kita habis minum, mungkin karena setiap hari kan Bang, efek yang hari kemarin belum hilang, udah sore besoknya udah kita timpah lagi, besoknya kita timpah lagi. Di malam ketiga itu paling parah. Itu saya sempat jalan-jalan sama kawan berenam pakai motor, kita jalan-jalan, udahlah itu di jalan tuh kita ngebuat onar lah, bawa motor ugal-ugalan, ada yang negor, kita ajakin berantem. Kadang kalau kita ngeliat mobil gede kita palakin. Ya. Itu dunia milik sendiri Bang. Apalagi kita udah enak ya kan. Ya kebanyakan seperti itu, tapi nggak semuanya ya Bang. Nggak semuanya kayak gitu. Makanya tujuan saya di sini untuk pembelajaran. Jangan sampai teman-teman di luar sana sampai kena minum-minuman keras, apalagi yang nggak bisa kontrol diri. Betul. Nah, jadi tuh kita jalan-jalan Bang, kita ketemu mobil gede, kita palakin lah, namanya kita udah di bawah alam sadar kan. Iya, itu pengaruh alkohol. Sampai sempat ada satu supir yang nggak senang, kita hampir pengen berantem. Itu saya sadar ketika 2 hari setelah saya habis minum pesta itu selama 3 hari. Baru ketika sadar dari minuman, saya baru sempat mikir, gue separah ini kemarin ya, sampai gue bohong sama orang tua. Itu setelah sadar Bang? Setelah sadar dari minuman. Oke. Gue berbohong sama orang tua gue yang bikin orang di jalanan. Gue kalau urusan sama pihak berwajib bagaimana? Terus sempat takut Bang sebenarnya. Bodo amat lah. Malam minggunya ya kita seperti biasa lagi, minum lagi sama kawan-kawan. Sampai di perpisahan sekolah SMP itu saya pas perpisahan saya punya pikiran, gue STM gue mau keluar deh dari kampung. Jadi Bang Maman dari kelas 1 SMP sampai lulus Bang? Berlanjut itu pokoknya Bang. Ketika saya lulus SMP itu saya punya terbesit pikiran tuh Bang, bagaimana gue keluar nih sekolah nih, gue nggak mau dekat rumah. Gue mau di luar, kali aja gue di luar bisa stop hal buruk gue nih. Sampai terbesit kayak gitu kan. Saya ngomong sama orang tua, carilah sekolah di luar. Dapatlah sekolah STM di luar kampung kelahiran. Ternyata di STM bukannya saya berubah, saya ketemu teman sama seperti saya di SMP. Berlanjut lagi. Terulang balik kisah suram saya katanya. Awal-awal sih memang mereka ini layaknya anak-anak tongkrongan biasa kayak saya pas masih SMP gitu kan, polos, cuma sekedar ngerokok, ngopi, nggak lebih.
Suatu ketika entah bisikan apa saya lah yang nyeletuk, wih nggak bosen nongkrong cuma ngopi doang, kali-kali lah kopi jahat gitu kan. Lah lu doyan, ya gue pemain kayak gitu kan, dengan bangganya tuh bang. Saat itu dengan bangganya tuh, ya gue pemain, ayo kalau mau mah patungan kita. Oke lah, minum lah di situ. Berlanjut tuh deh selama di STM sampai suatu ketika saya terkena masalah sama guru bang. Jadi sekolah saya memang sama guru ini agak kurang srek lah di hati. Oke. Ketika pelajaran dia, saya bolos pelajaran. Memang di sekolah STM saya itu ada ruangan office boy bang. Saya mau sama office boy udah dekat, saya ngomong lah bang, gue numpang di tempat lu ya. Emang kenapa? Lu jam pelajaran, kalau ada guru gue yang disalahin. Udah, gue yang tanggung jawab, gue yang mau. Kalau lu takut ada guru ke ruangan lu di luar aja nggak apa-apa. Ini uang rokok buat lu. Sampai saya bela-belain kayak gitu. Terus saya di ruangan office boy berdua, kita minum bang, minum rokok seakan-akan kayak di rumah aja gitu bang. Kita minum rokok, ketika lagi asik, posisi udah mabuk, mungkin ada yang ngomong kali kan, atau guru itu ngeliat CCTV atau bagaimana, ketahuan lah saya di situ sama guru. Ketahuan lah. Nah guru tersebut itu yang saya bikin sampai nggak mau sekolah lagi, buat sebut itu negor, bukan pakai mulut bang, Pakai kekerasan. pakai kekerasan. Oke. Saya bilang, pak, oke pak, saya akuin saya salah, cuman cara bapak salah. Saya salah ya pak, oke saya salah, saya ngerokok, saya minum, saya pakai seragam, saya di sekolah. Cuma salah bapak, cara bapak negor saya itu salah. Bapak lepas seragam, saya lepas seragam. Kita berantem aja di sini pak. Jadi Bang Maman udah pengaruh alkohol. Udah ya? pengaruh alkohol, gak bisa kontrol bisa tata kontrol. bicara saya tuh. Oke, lanjut bang. Dia mau nabuk saya tangkis dong bang. Namanya kita udah begitu, saya tangkis, saya pukul. Namanya guru itu cowok kan, pukul mungkin dah emosinya naik juga. Baku hantam lah di situ sama guru tuh. Dipanggil lah saya ke ruang kepala sekolah. Besoknya saya nggak masuk, selama 2 minggu saya nggak masuk. Orang tua saya pun udah ngebujuk, sampai wali kelas saya pun sampai ke rumah. Kenapa man, ada masalah apa? Gara-gara kemarin kamu gak mau masuk. Saya bilang ke wali kelas saya, ibu kalau ibu masih milih guru itu ada di sekolah itu, saya yang keluar. Ibu milih guru itu yang keluar atau saya? Nah, guru itu nggak bisa jawaban. Oke lah, saya ngambil keputusan sendiri. Oke. Ketika jarak waktu seminggu guru habis wali kelas saya ke rumah, saya mutusin keluar sekolah. Jadi Bang Maman keluar sendiri, nggak dikeluarin? Nggak dikeluarin, saya milih mutus sekolah sendiri. Alhamdulillah, bersyukurnya saya keluar sekolah seminggu, sama bapak saya dicariin kerjaan lah. Dapatlah kerjaan sama anak temennya bapak saya itu. Disitulah baru saya ngerasain namanya kita nyari duit. Tadinya ketika saya masuk kerana pekerjaan, saya pikir bisa ngerubah bang. Emang di awal saya dari stop sekolah itu saya udah vakum tuh bang. Nah, itu stop sekolah kan Bang Maman keluar sendiri. Nah, itu kelas berapa? Kelas 1 STM bang. Kelas 1 STM langsung Bang Maman keluar, iya, ya kan? Langsung nyari kerjaan. Langsung cariin kerjaan sama orang tua. Oke. Itu pas saya mau sebelum masuk kerja itu, dari keluar sekolah itu saya sempat vakum bang minum. Ada 3 minggu itu saya sama sekali tuh nggak minum sama sekali. Nongkrong tetap masih nongkrong sama kawan-kawan yang lama, cuman kita nggak minum. Saya pribadi nggak minum. Sampai teman tuh aneh, orang PA biasanya mau minuman paling gacor, tumben lu nggak mau.
obat lu, sampai saya dikatain begitu. Maka saya Teman, ya. sama temen saya ketawa aja kan, alah orang juga ada saatnya berubah kayak gitu. Betul, betul bang. Saya udah bangga bang, wah gue bisa stop nih selama 3 minggu. Mm-mm. Entah bisikan dari mana, ketika saya kena gaji pertama, kembali lagi lah sifat buruk saya tuh. Minum lagi bang. Saya pulang kerja dengan bangga, kita megang uang kan, wah gue megang duit nih, hasil gue sendiri. Orang tua saya kasih nggak seberapa, sisanya saya ajak lo kawan-kawan yang minum. Mm-mm. Itu minum gaji pertama, di bulan kedua saya ulang kembali kayak begitu, di bulan ketiga saya ulang kembali, sampai terus sampai di bulan kelima. Orang tua saya mungkin udah jenuh bang dengan sikap saya kan. Iya, iya. Akhirnya bapak saya ngambil keputusan ketika saya gaji di bulan kelima, sini duit lu nih, duit lu ikut sama gua ambilin lu motor biar lu kerja, punya harta, punya benda lu sendiri. Ada hasilnya Ada gitu ya. hasilnya. Gitu, bang. Jadilah diambil motor sama orang tua saya. Di bulan ke-6 saya udah fokus buat ke motor, cuman ya masih kita ngejalanin, cuman berkurang bang, Mm-mm. cuman agak berkurang. Tiap bulan selama 2 tahun masih tetap jalanin tiap bulannya begitu, cuman nggak begitu banyak. Di tahun 2000, di tahun 2 tahun saya kerja tuh, kenalah saya frustasi sama satu cewek bang. Oke, oke. Tuh itu kena frustasi sama satu cewek, kembalilah sifat saya ini. Masih berlanjut minuman terus bang. Masih minuman terus bang. Hmm. Itu sampai tuh saya nyaris melebihi dari minuman bang, cuma saya masih bisa berpikir jernih lah, Oke. sampai stop di minuman aja gua. Mm-mm. Gua nggak mau mentang-mentang pikiran saya oke gue lagi sakit hati, mending gue lampiasnya ke minuman Betul bang. daripada gue lebih dari ini. Mm-mm. Saat saya frustasi itu, motor saya nggak bayar selama 3 bulan tuh bang, Mm-mm. berturut-turut tuh. Saya kerja pun sebelum berangkat kerja saya minum, Mm-mm. kadang di kerjaan nyuri-nyuri dari bos saya minum. Pokoknya itu selama 3 bulan itu di jok motor saya bang, itu botol minuman selalu ada bang. Itu saking frustasinya kita sama satu wanita. Sampai suatu ketika itu, setelah 3 bulan saya frustasi kayak gitu, di bulan keempatnya saya frustasi, ditariklah motor saya Sama dealer bang. sama leasing. Mm-mm. Ketika motor itu ditarik, bingung lah kita, kita kerja dipecat Mm-mm. karena ketahuan minum-minuman, Oke. motor gue ditarik. Terus pihak keluarga Bang Maman dari bapak dari ibunya gimana kerja kan udah enggak motor ditarik gimana tuh pendapatnya? Mereka udah cuek bang, karena udah mereka mungkin udah jenuh ngasih tahu saya. Iyalah sebetulnya orang tua pengen anaknya yang terbaik Bener. Bang, ya kan karena mungkin Bang Maman dari kelas 1 SMP sampai lulus sampai nggak pernah ada berhentinya jadi Nggak ada mungkin berhentinya. orang tua Bang Maman udah capek. Perubahan sih emang saya akuin pada diri Bang Maman sendiri ya. Bener bang. Mm-mm. Jadi itu pas motor saya kayak tarik, saya sempat masih ada tabungan sedikit, saya bikinlah SIM mobil bang. Sebenarnya saya nggak bisa bang, Mm-mm. bawa mobil saat itu saya belum bisa. Saya belajar sama kawan. Ini setelah berhenti kerja Berhenti dari yang ini kerja, ya. dipecat. Dipecat terus Bang Maman dapat kerjaan baru nih. Belum dapat kerjaan baru Oke, bang. oke, lanjut Bang. Saya bikin SIM, nembak lah SIM mobil tuh, zaman tuh nembak. Mm-mm. Saya megang SIM mobil, bingung kan, gue punya SIM tapi gue nggak bisa bawa mobil. Saya ke temen lah yang bisa bawa mobil, tolong dong, gue punya SIM mobil, cuman gue nggak bisa, ajarin gue. Diajarin lah sama dia mobil, berjalan waktu, sampailah lancar. Dapatlah kerjaan di mobil. Mm-mm.
berjalan waktu di mobil, awal itu di mobil kita biasa bang vakum tuh nggak minum, terus dari satu bos pindah bos, di ketiga bos keempat ketemulah teman satu pool suka peminum juga, ketemu lagi kawan seperti lama. Yang bodohnya saya orangnya yang bodohnya saya itu saat itu gampang ke bawah temen bang. Oke. Nah, ketika nongkrong di pool, temen ngajakin nih, ayo kita minum. Langsung lah, otak buruk saya tuh nongol. Wih, lu minum juga bang? Ayolah, kalau kayak gitu. Dengan semangat kita kan. Nih, duit gua nih bang, tuh. Bisa uang jalan, ya kan. Belilah minum, pesta lah di situ. Dari situ lah bang. Setiap saya jalan, kemanapun saya pergi tuh, saya tuh kerja di CV Ekspedisi Lintas Jawa bang. Ketika saya pergi itu setiap jalan bawa mobil itu pasti ada minuman di mobil. Terus berjalan waktu sampai di tahun 2020 saya mengalami kerugian yang benar-benar itu membuat saya tuh menyesal sampai sekarang bang. Oke. Itu saya di 2020 akhir saya mengalami kecelakaan. Itu saya mengalami kecelakaan. Saya kira pikiran saya mungkin ini teguran. Setelah Bang Baman bawa mobil, Bang Baman Kecelakaan. Bang Baman yang nabrak kah atau mobil kendaraan lain yang nabrak Bang Baman? Saya yang nabrak karena posisi saya pengaruh alkohol. Oke. Oh, Bang Baman kepengaruh alkohol. Mas. Iya, pengaruh alkohol. Saya yang nabrak, mobil itu lagi parkir di bahu jalan. Kita udah pengaruh alkohol, saya nabrak mobil tersebut. Disitulah saya sampai berurusan sama pihak berwajib karena kita nggak merugikan orang lain. Betul bang, betul. Membuat kemacetan di jalan, iya. Melanggar aturan lalu lintas, berkendara sambil berpengaruh alkohol. Iya betul bang. Disitulah saya berpikir, wah kalau gua terus begini mau jadi apa? Tabungan gua selama gua kerja di mobil itu lumayan. Dengan gua minum, gua kecelakaan, tabungan gua hilang semua. Iya sebetulnya bahaya juga bang kalau kita lagi keadaan kena minuman, apalagi kita bawa mobil, bawa motor yang tadi Bang Baman ceritakan kan, itu sebetulnya bahaya bang. Itu nggak patut dicontoh lah bang. Iya itu bisa merugikan orang lain juga bang. Merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Betul bang. Apalagi kalau sampai kejadian kayak saya laka lantas, kita bahkan bisa mengenai pasal undang-undang juga. Iyalah pasti bang, pasti kan karena abang udah pengaruh alkohol bang. Bener, bisa melanggar undang-undang, kita bisa ya kemungkinan besar kita bisa masuk penjara. Oke, karena begitu. Betul, bang. Makanya saya di saat itu saya berpikiran, udahlah, gue mau cukup sampai sini. Cuma saya masih belum ada motivasi karena hidup masih sendiri, masih tinggal sama orang tua. Saya berpikir langsung saya berniat di hati, kalau suatu saat gue ketemu sama satu cewek yang bisa ngerubah gue bakalan vakum walaupun gue sedikit-sedikit. Ya. Di tahun 2021, ya 2021an kurang lebih, kenal saya sama satu cewek. Kenal, saya pacaran. Di 2022 saya mutusin buat nikah. Gitu saya mulai agak jarang lah bang. Kerja masih tetap di mobil. Saya agak jarang. Karena saya berumah tangga. Saya udah berniat di hati. Saya mau mengurangi itu secara perlahan. Iya, pada intinya Bang Baman masih lah ya. Masih. Cuman agak mengurangi. Udah agak mengurangi. Sebulan aja mungkin bisa 1 kali yang biasanya
seminggu bisa 3-4 kali. Iya. Saat saya punya istri, saya mulai mengurangin, dan saya belajar juga kalau suatu saat gue punya anak, bakalan gue tinggal semua. Berjanji Bang Baman Berjanji ya. di diri sendiri. Diri sendiri. Oke, lanjut Bang. Di tahun 2023 kemarin, alhamdulillah saya dikaruniai anak, Bang. Ketika saya tahu anak saya lahir, di detik itu juga saya mutusin hal kayak gitu mau gue tinggalin semua. Apalagi saya tahu anak saya cowok bakalan niru kepribadian orang tuanya. Betul, Apalagi sebagai bapak, pasti itu bakal kejadian. Makanya saya saat itu saya langsung stop semua hal, saya stop keburukan saya mau gue udah berjanji diri gue, anak gue cowok, gue nggak mau nerusin itu, cukup sampai di sini. Oke lah, gitu saya berhenti. Alhamdulillah saya berhenti dari situ. Keluarga saya sama istri jadi nggak sering bertengkar. Iya Bang. Tadinya saya masih jarang-jarang minum, kadang saya pulang habis minum, istri kadang nggak suka kan, namanya wanita mana mau punya suami minum. Jadi pada intinya nih sekarang Bang Baman udah berhenti total nih ya. Udah berhenti total sekarang Bang. Udah dari tahun lalu saya udah berhenti total. Oke, lanjut Bang. Ya, saya berhenti total tuh saya baru ngerasain manfaatnya Bang, tanpa minuman Bang. Jadinya walaupun kita punya banyak masalah, emosi kita nggak gampang naik Bang. Walaupun kadang naik, cuman lebih cepat turunnya. Iya. Beda sama pengaruh alkohol. Beda sama pengaruh alkohol. Iya. Ketika kita pengaruh alkohol, kita emosi naik, itu susah tuh turunnya Bang. Pasti butuh waktu yang lama. Iya. Ketika sekarang emosi kita naik, kita cukup diam, pasti hilang sendiri emosi itu. Makanya yang tadi saya bilang Bang, mungkin buat teman-teman di luar sana kan pasti pernah merasakan yang Bang Baman ceritakan. Iya. Karena pastilah semua orang pasti pernah merasakan kan. Bener. Karena cerita-cerita Bang Baman dari sekolah, terus sampai nongkrong, patungan beli minuman, pasti semua juga pasti pernah merasakan. Tapi ini kan Bang Baman hanya sekedar bercerita dan kisah-kisah Bang Baman ya. Iya. Seperti nggak ada yang terjadi apa yang pernah Bang Baman lakukan gitu ya kan. Bener Bang. Oke Bang, lanjut. Jika saya hidup lebih enak, gak gampang emosi, istri pun gak gampang marah-marah ke saya, nyari duit pun walaupun sekarang ibaratnya kerja gajinya nggak seberapa lah Bang dari yang dulu, cuman berkahnya tuh enak Bang. Sama keluarga kita akur, mau dari keluarga orang tua saya sendiri, mau dari pihak istri, saya semua rengguk bareng, nggak ada cekcok, saya nggak gampang emosi, sampai saya bisa sekolahin anak saya, anak sambung saya. Kayaknya di situ saya benar-benar bersyukur sama yang kuasa, kalau semua itu bisa kita rubah tergantung dari hati kita. Kalau hati kita belum ada niatan untuk berubah, hal-hal begitu susah untuk berubahnya. Makanya tujuan saya kesini, tujuan saya WA Bang Hendrik, makanya saya kesini, saya mau ngasih tahu kehidupan di area kita minum minuman keras itu nggak baik efeknya. Betul Bang. Ya yang tadi saya bilang, saya juga awalnya kan kisah-kisah saya juga kan. Iya. Bisa berbagi cerita Hendrik Gimanto ya karena pengaruh saya juga kena minuman juga ya Bang. Makanya kan ya tadi yang saya bilang cerita Bang Maman itu kan orang pasti punya kisah-kisahnya, tapi hanya beberapa orang aja ya kan. Pasti ada yang pernah merasakan lah kisah-kisah Bang Baman ya, kisah-kisahnya dari sekolah itu yang saya bilang, dari nongkrong ya kan.
Mungkin ya nggak semua, tapi ada yang merasakan, pasti yang pernah merasakan yang nongkrong-nongkrong lah, bohong sama orang tuanya lah, Benar. terus buat bayaran ini, Ternyata padahal nggak buat di beli ya nggak minuman. dibayarkan kan. Rokok lah, nongkrong-nongkrong sini, ujung-ujung ntar bisa tawuran lah, bisa ini ya kan. Bagus kan, Ah, di Bang Baman nggak ada pernah terjadi seperti itu kan nggak gitu. pernah, cuman ugal-ugalan aja. Makanya kan saya WA sini kan buat mengedukasi teman-teman yang masih minum minuman, tolonglah stop di sini. Oke. Karena nggak ada gunanya kita minum minuman gitu. Yang ada, oke sekarang lu minum minuman, barang-barang lu oke, lu boleh bagus. Nanti suatu saat, ada saatnya lu bakalan nangis, lu bakalan nyesel, barang-barang yang lu punya, harta benda yang lu cari udah pakai keringat lu sendiri, ketika lu kena begitu, hilang semua. Iya. Makanya kan saya juga Bang selalu ngingatin kalau di channel YouTube saya Bang ya. Jauhilah, hindarilah minuman-minuman jenis apapun. Yang pertama minuman oplosan Bang. Eh, Generasi-generasi yang sekarang ini ataupun yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan ya bisa berhentilah. Jadi kita menjadi yang lebih baik lagi lah, gitu Bang maksud saya Bang. Ya, itu saya juga sempat suatu ketika itu bang, mungkin dapat karma atau gimana tuh bang. Saya Oh, ngalamin hal mistis tuh bang. itu setelah menikah Bang. Setelah menikah tuh bang, itu saya ngalamin hal mistis di daerah perbatasan Probolinggo tuh bang. Hmm. Jadi saya jalan berdua sama teman, ya jalan berdua sama teman, teman tuh kebetulan dia lagi nggak enak badan, Abang kerja lagi. kerja masih di ekspedisi tuh bang. Pas Bawa itu mobil ya, bawa bawa mobil ya mobil Bang. itu di daerah perbatasan Probolinggo. Kebetulan teman saya lagi nggak enak badan, di pertengah jalan dia nggak enak badan, saya suruh lah dia istirahat. Sampai di pertengahan Probolinggo, mata saya udah nggak kuat itu bang, udah ngantuk. Saya tahu daerah situ kan nggak ada pom bensin, bagaimana caranya, sedangkan barang besok siang itu harus sudah sampai. Semula saya tuh di daerah perbatasan, kayak ada tugu gitu bang. Tugunya nanggung sih, cuman paling kurang lebih tingginya 1,5 meter. Saya ngeliat tuh dari jauh itu ada gerobak ibu-ibu motor jualan kopi, sama ada meja panjang sama bangku panjang bang. Karena posisi saya ngantuk, saya minggir lah, saya ngopi di situ. Ketika saya ngopi, lagi ngopi, kawan saya ini yang tidur di mobil, dia kebangun mungkin. Mm-mm. Dia turun mobil, dia manggil lah saya, bang lu ngapain di situ? Saya bilang, lah gue lagi ngopi, sini lu ngopi. Cuman yang saya agak aneh, kawan saya nggak nyamperin, Nah, dia tetap manggil sampai saya deketin dia. Beda 3 kali manggil, oke lah saya bayar kopi itu ke sosok ibu-ibu ini. mm-mm. Terus, nah saya ngejelasin sosok ibu-ibu ini ya bang ya. Ibu-ibu ini ya sebenarnya layaknya seorang ibu-ibu di Jawa aja, kayak gimana sih bang? Oke. Pakai baju kayak modelan kebaya. Kalau kebaya begitu, Mm-mm. kita saya 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 tuh nggak naruh curiga lah. Tapi yang di situ yang lihat cuma Cuman bang saya Baman doang doang bang. Bang. Cuma saya doang. Itu mobil lewat tuh, supir juga banyak yang ngeliatin. Mm-mm. Ya saya, namanya saya lagi ngopi, saya emang nggak ngerasa aneh kan. Itu udah berapa lama kerja Bang? Itu saya kerja kurang lebih 4 tahun 5 tahunan kurang lebih bang. Lama juga ya Bang ya. Lumayan lah bang, masih Hmm. sebentar sih itu mah. Kalau buat yang lain puluhan tahun dia di Ya, mobil. oke oke. Supir yang pada lewat pun pada ngeliatin ke saya juga nggak naruh curiga. Namanya tukang jualan kopi, Mm-mm. posisi di malam, pukul setengah duaan. Tuh ketika saya dipanggil sama temen, temen tuh ngomong, lu ngapain bang di situ?
gue lagi ngopi. Kaget tuh teman. Ah, ngopi. Lu emang nggak lihat bang? Itu bukan tukang kopi. Itu tugu, samping tugu tuh makam. Oh. Saya nggak percaya begitu aja bang. Nah, tapi posisi Bang Maman sadar apa gimana nih? Sadar bang, Heeh. tanpa pengaruh alkohol itu. Situ udah berhenti Itu total udah berhenti kan? total. Saya sadar-sadar pas saya ditabuk sama teman saya. Tabuk, barulah saya dari jauh tuh ngeliat itu makam. Itulah saya istighfar bang. Heeh. Di situlah saya istighfar. So lagi berarti gue apa yang kata temen gue bener itu makam. Setelah sadar. Setelah sadar tuh habis dipukul sama teman saya itu. Saya istighfar tuh, saya cuci muka lah itu bang. Saya langsung pikir, apa ini gue karma? Dulu kelakuan gue bejat. Apa ini karma gue lagi? Masa gue karma sampai 2 kali berturut-turut? Jadi Bang Maman sempat berpikir dari awal dari sekolah minum-minuman, terus berlanjut sampai Bang Maman mendapatkan karmanya begitu. Sampai karmanya. Makanya di saat dari habis dapat karma itu, saya udah berarti bener nih gue karma. Alhamdulillah untungnya gue udah stop. Mudah-mudahan itu karma terakhir. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tenang hidup saya, nggak ada yang namanya gangguan dari hal-hal begitu lagi, hal-hal gimana lagi, saya udah bersyukur. Tapi pada intinya Bang Maman masalah minuman udah stop total. Udah stop ya. total. Udah Nah, cukup. Nah setelah kan Bang Maman kan sadar-sadar ada di makam tuh. Nah tuh perasaan dan hawanya Bang Maman gimana? Langsung beda bang. Dari biasanya adem, langsung tuh keringat dingin bang. Seketika tuh keringat dingin. Untungnya tuh saya nggak ngedon, masih bisa ngelanjutin jalan. Ketika sampai tempat bongkaran siangnya, baru saya situ. Saya ngobrol dulu, saya sholat, benar-benar saya situ tobat, benar-benar tobat lah bang. Saya ngakuin kesalahan saya yang dulu-dulu. Saya udah janji jangan sampai saya nggak mau saya keulang lagi hal-hal kayak gitu. Udah buat pembelajaran di hidup saya aja. Oke Bang Maman. Ada pesan-pesan nggak Bang Maman? Pesan-pesan buat saya, buat teman-teman di luar sana, apalagi buat adik-adik yang masih pada sekolah lah yang benar, tinggalinlah minum-minuman. Apalagi kalau yang udah sampai kena obat-obatan atau ini, janganlah. Percuma lu sekolah, lu kerja, kalau lu masih berhubungan sama minuman keras dan obat-obatan, uang lu, orang tua lu nggak bakalan bisa lu banggain. Betul. Ketika lu punya keluarga yang ada lu cuma bisa nyesel. Lebih baik stop dari sekarang daripada penyesalan di kemudian harinya. Oke, buat teman-teman itu kisah-kisah cerita dari Bang Maman. Mungkin nggak semua orang, pasti ada yang pernah merasakan kisah-kisah cerita dari Bang Maman ya. Buat teman-teman mudah-mudahan di luar sana menjadi yang lebih baik dan Bang Maman juga menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Bang Maman juga nanti nggak bakalan terjadi seperti yang Bang Maman lakukan di cerita Bang Maman ya Bang ya. Amin bang. Karena Bang Maman kan sudah berjanji, sudah berkeluarga. Ya buat teman-teman kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Bang Maman, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video YouTube Hendrik Gimanto sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur. Seperti biasa, buat teman-teman yang punya kisah berbagi cerita, bisa diceritakan di kisah berbagi Hendrik Gimanto. Bisa juga hubungi WhatsApp yang santumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.